Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang routing konteks. Yang pertama, ini ada introduction. Introduction ini kita akan membahas tentang secara terperincinya tentang cara kerja router. Lalu, what will I learn to do in this module? Di sini judul modulnya adalah konsep routing, dan pada tujuan modul ini akan menjelaskan bagaimana router menggunakan informasi dalam paket untuk membuat keputusan penerus. Ini kita lanjut saja pada path determination. Itu two function of router. Jadi sebelum router meneruskan paket kemanapun, router ini harus menentukan jalur terbaik untuk paket tersebut. Topik ini menjelaskan bagaimana router membuat keputusan ini. Switch Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir dan perangkat perantar lainnya, seperti switch Ethernet lainnya, ke jaringan yang sama. Router menghubungkan beberapa jaringan yang berarti router memiliki beberapa interface yang masing-masing memiliki jaringan IP yang berbeda. Saat router menerima paket IP pada satu interface, router menentukan interface mana yang akan digunakan dan meneruskan paket ke tujuan. Ini dikenal sebagai parutan. Antara interface yang digunakan router untuk meneruskan paket mungkin merupakan tujuan akhir, atau mungkin jaringan yang terhubung ke route lain yang digunakan untuk mencapai jaringan tujuan. Setiap jaringan yang terhubung dengan route biasanya diperlukan antar interface terpisah, tetapi ini tidak mungkin selalu terjadi. Jadi fungsi utamanya adalah menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi di tabel parutannya dan meneruskan paket ke tujuannya. Lalu pada router vocation example, yaitu router menggunakan tabel routing IP untuk menentukan jalur route mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Klik play pada gambar untuk mengikuti paket dari PC ke PC tujuan. Lalu kita lanjut saja pada best path equivalence long map. Jadi di sini nih yang dimaksud dengan route dengan harus menentukan jalur terbaik dalam tabel routing. Jalur terbaik dalam tabel routing ini juga dikenal sebagai pencocokan terpanjang. Pencocokan terpanjang ini adalah proses yang digunakan route untuk menentukan kecocokan antara alamat IP tujuan paket dan entry routing dalam tabel routing. Jadi pada tabel routing ini berisi entry route yang terdiri dari vertex alamat jaringan dan panjang vertex. Jadi kecocokan terpanjang ini adalah route dalam tabel routing yang memiliki jumlah bit yang kiri yang paling cocok dengan alamat IP tujuan. Route juga dengan jumlah bit paling kiri yang setara atau kecocokan terpanjang selalu menjadi route yang paling disukai. Jadi pada catatan ini, istilah panjangan awalan akan digunakan untuk merujuk ke bagian jaringan dari alamat IPv4 dan alamat IPv6. Lalu pada IPv4 address long max example, yaitu dalam tabel sebuah paket IPv4 memiliki IPv4 tujuan 172.16.0.10. Root memiliki 3 entry root dalam tabel root dan IPv4 yang cocok dengan paket ini, yaitu seperti ini. Lalu kita lanjut saja pada IPv6 address long max example. Dalam tabel sebuah paket IPv6 memiliki alamat IPv6 tujuan ini. Lalu contoh ini menunjukkan 3 entry root, tetapi hanya 2 di antara yang merupakan yang valid.
Dengan salah satunya merupakan kecocokan terpanjang, dua entry root pertama memiliki panjang verifix yang memiliki jumlah bit pencocokan yang diperlukan sebagai yang ditunjukkan oleh verifix. Seperti ini. Lalu pada building the root table. Tabel routing ini terdiri dari verifix dan panjang verifixnya. Namun bagaimana router mempelajari jaringan ini? Bagaimana router 1 menggambarkan tabel routingnya? Seperti ini. Lalu di sini kita akan check your understanding path determination. Pertama ada routing table, yang kedua ada it will forward the packets to a next hub router, yang ketiga ada empat-empatnya, lalu yang keempat ada prefix length in the routing table entry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang packet forwarding. Jadi pada bagian pertama di 14.2.1 pada bagian pertama itu ada packet forwarding decision process ataupun proses keputusan penerusan paket. Jadi setelah router menentukan jalur terbaiknya atau best step-nya, suatu paket berdasarkan kecocokan terpanjangnya atau longest match. Jadi router selanjutnya akan menentukan cara untuk men-encapsulate paket dan mem-forward melalui interface address. Jadi ini adalah gambar di mana memperagakan sebuah router yang pertama-tama menentukan base path-nya, lalu mem-forward paketnya. Jadi ini pada bagian pertama. Jadi ini ada link frame. Jadi untuk paket yang IP-nya telah terenkapsulasi pada interface. Lalu bagian kedua ini router akan memeriksa alamat IP address dalam header paket dan memeriksa tabel rutannya ataupun routing table, IP routing table-nya. Lalu yang ketiga router akan menentukan prefix yang paling panjang ke sini. Dan yang paling cocok pada tabel routingnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk yang langkah ketiga itu akan menemukan longest match-nya antara alamat IP tujuan dan juga entry pada routing table-nya. Lalu langkah yang keempat di sini, maka router akan mengenkapsulasi dalam frame link frame data dan memforward melalui address interface. Jadi tujuannya bisa berupa perangkat yang terhubung ke jaringan ataupun router next hop. Jadi ketika si entry rute itu tidak cocok, maka suatu paket itu akan dibuang. Jika tidak cocok pada IP routing table ataupun pada IP routing table yang itu tidak ada alamat tujuan yang ingin dituju oleh si paket ini, maka paket tersebut akan dibuang. Jadi ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh router terhadap paket setelah menentukan base path-nya. Jadi yang pertama ada forward the packet to a device on a directly connected network atau meneruskan paket ke perangkat di jaringan yang terhubung langsung. Jadi jika entry rute menunjukkan bahwa interface keluar adalah jaringan yang terhubung langsung ataupun directly connected network, jadi ini berarti bahwa alamat IP address paket tersebut milik perangkat pada jaringan yang terhubung langsung. Oleh karena itu, perangkat tersebut dapat memforward langsung ke perangkat tujuan. Jadi perangkat tujuan biasanya adalah perangkat akhir pada LAN Ethernet, yang berarti
paket tersebut harus dienkapsulasi dalam Ethernet frame. Jadi untuk mengenkapsulasi paket dalam Ethernet frame, router perlu menentukan alamat MAC address yang terkait dengan alamat IP tujuan paket tersebut. Jadi prosesnya itu dapat bervariasi berdasarkan apakah paket tersebut merupakan paket IP versi 4 ataupun IP versi 6. Jadi jika paket merupakan IP versi 4, router akan memeriksa tabel ARP-nya untuk alamat IP versi 4 tujuannya dan alamat MAC Ethernet-nya. Jika tidak ada yang cocok, router akan mengirimkan ARP request. Lalu perangkat tujuan akan mengembalikan balasan ARP-nya, yaitu berupa ARP replay dengan alamat MAC-nya. Nah, setelah dilakukan hal tersebut, maka router sekarang dapat memforward paket IP versi 4 dalam Ethernet frame dengan alamat MAC address yang tepat. Lalu kalau untuk IP versi 6 paket, itu router akan memeriksa cache tetangganya ataupun neckboard cache untuk alamat IP versi 6 tujuan dan alamat MAC Ethernet yang terkait. Jika tidak ada yang cocok, maka router akan mengirimkan pesan ACMP versi 6 neckboard solicitation ataupun NS. Jadi perangkat tujuan akan mengembalikan pesan ACMP neckboard advertisement ataupun NA. Dan dengan cara ini, router sekarang dapat meneruskan paket IP versi 6 dalam Ethernet frame dengan alamat MAC tujuan yang tepat. Lalu yang kedua ada forward the packet to a next hop router. Jadi di sini dijelaskan bila entry router menunjukkan bahwa alamat IP address berada di jaringan jarak jauh ataupun remote network, yaitu tidak terhubung langsung. Ini berarti alamat IP tujuan paket tersebut milik perangkat di jaringan yang tidak terhubung langsung. Oleh karena itu, paket tersebut harus diteruskan atau di-forward ke router lainnya, khususnya router hop berikutnya. Jadi alamat hop berikutnya itu ditunjukkan dalam entry route. Jika router the next hop dan router berada pada jaringan Ethernet, maka proses serupa yaitu ARP dan ICMP versi 6 neckboard discovery yang telah dijelaskan sebelumnya itu akan terjadi untuk menentukan alamat MAC tujuan. Kalau sebelumnya itu kan directly connected network, maka nyarinya di change network, yaitu tetangga terdekatnya ataupun yang terhubung langsung. Nah, kalau si remote network ini, maka paket tersebut akan dikirim ke router lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada drop the packet, no match in routing table, ataupun membuang paket yang tidak ada kecocokan di dalam routing table. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika tidak ada kecocokan antara alamat MAC tujuan ataupun destination IP address dan prefix di dalam routing table-nya, dan jika tidak ada rute default-nya, maka paket tersebut akan dibuang. Lalu selanjutnya ini ada end-to-end paket forwarding ataupun penerusan paket dari perangkat ke perangkat. Jadi di sini dijelaskan bahwa tanggung jawab utama fungsi forward paket adalah untuk mengenkapsulasi paket dalam jenis link frame, data yang sesuai untuk interface outgoing ataupun interface keluar. Misalnya format data link frame untuk
link serial dapat berupa protokol point-to-point ataupun PPP. Protokol High Level Data Link Control ataupun HDLC, atau protokol layer 2 lainnya. Jadi di sini ada beberapa animasi cara mengirim paket dari PC1 ke PC2. Jadi ada yang pertama itu PC1 sends paket to PC2, yaitu PC1 mengirimkan paket ke PC2. Jadi pada animasi pertama ini PC1 mengirimkan paket ke PC2 karena PC2 berada di jaringan yang berbeda. Jadi di sini dipisahkan oleh router-router. Jadi kalau sudah dipisahkan oleh router berarti itu berada di jaringan yang berbeda. Jika tidak dipisahkan oleh router berarti itu berada di jaringan yang sama ataupun directly connected. Jadi PC1 akan meneruskan paket ke gateway default-nya. PC1 akan mencari alamat MAC gateway default di cache ARP-nya dan menambahkan informasi frame yang ditunjukkan. Dan jika entry ARP tidak ada dalam tabel ARP untuk gateway default pada tujuan 192.168.1.1, PC1 akan mengirimkan permintaan ARP. Lalu router 1 kemudian akan mengembalikan balasan ARP dengan alamat MAC-nya, sehingga PC1 dan PC2 selanjutnya dapat terhubung. Jadi selanjutnya di sini router 1 akan meneruskan paket ke router 2. Karena interface keluar ataupun exit interface itu berada pada jaringan Ethernet, maka router 1 harus menyelesaikan alamat IP versi 4 hop next dengan alamat MAC address menggunakan tabel ARP-nya. Jika entry ARP tidak ada dalam tabel ARP untuk interface hop next 192.168.2.2, maka router 1 akan mengirimkan permintaan ARP dan router 2 kemudian akan mengembalikan balasan ARP-nya. Jadi di sini router 1 akan mengirim paket ke router 2. Lalu selanjutnya di sini ada router 2 forward the packet to router 3, yaitu router 2 akan meneruskan paket ke router 3. Jadi router 2 sekarang akan meneruskan paket ke router 3 karena exit interface bukan berada pada jaringan Ethernet, maka router 2 tidak harus melakukan ataupun menyelesaikan alamat IP versi 4 hop next dengan alamat MAC address. Jadi ketika interface adalah koneksi serial point-to-point ataupun P2P, maka router akan mengenkapsulasi paket IP versi 4 ke dalam format link frame yang tepat yang digunakan oleh interface exit interface, yaitu berupa HDLC, PPP, dan seterusnya. Karena tidak ada alamat MAC pada interface serial, maka router 2 akan menentukan alamat MAC address-nya ataupun alamat tujuannya si data ini ke yang ekuivalen ataupun yang setara dengan broadcast-nya. Ini adalah contohnya pada router 2 akan meneruskan paket ke router 3. Lalu langkah terakhir yaitu ada router 3 forward the packet to PC2 yang merupakan alamat tujuan dari PC1 sebelumnya tadi. Nah, jadi untuk router 3 ke PC2 itu merupakan directly connected network, yaitu jaringan yang terhubung langsung. Jadi router 3 harus menyelesaikan alamat IP versi 4 tujuan paket tersebut dengan alamat MAC yang terkait. Jadi jika entry tidak ada dalam tabel ARP, router 3 akan mengirimkan permintaan ARP dari interface Fast Ethernet 0/0. Lalu PC2 kemudian akan mengembalikan balasan ARP dengan alamat MAC-nya.
Jadi selanjutnya pada bagian 14.2.3 yaitu ada packet forwarding mechanism ataupun mekanisme penerusan paket. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tanggung jawab untuk fungsi forward paket adalah untuk mengenkapsulasi paket dalam jenis link frame data yang sesuai untuk interface outgoing. Jadi semakin efisien router dalam melakukan tugas ini, maka semakin cepat paket dapat diteruskan oleh router, dan router ini mendukung 3 mekanisme penerusan paket, yaitu ada proses switching, fast switching, dan juga Cisco Express Forwarding ataupun CEF. Jadi bagian pertama itu ada proses switching. Jadi pada proses switching ini mekanisme penerusan paket lama yang masih tersedia untuk router Cisco. Jadi saat paket tiba di interface, paket tersebut akan di-forward ke bidang kontrol tempat CPU mencocokkan alamat tujuan dengan entry dalam routing table, lalu menentukan interface keluar dan forward paket. Jadi penting untuk dipahami bahwa router melakukan ini untuk setiap paket, meskipun tujuannya sama untuk aliran paketnya. Jadi mekanisme proses switching ini sangat lambat dan jarang diterapkan dalam jaringan modern. Lalu yang kedua ada fast switching, yaitu peralihan cepat. Jadi fast switching ini adalah mekanisme penerusan paket lama yang lainnya merupakan penerusan dari proses switching. Jadi fast switching ini merupakan lanjutan dari proses switching. Untuk menyimpan informasi next hop, jadi ketika sebuah paket tiba di sebuah interface, paket tersebut akan diteruskan ke bidang kontrol tempat CPU mencari kecocokan dalam cache fast switching. Jika tidak ada, paket tersebut dialihkan melalui proses dan di forward ke interface keluar. Jadi informasi aliran untuk paket tersebut juga disimpan dalam cache fast switching. Jadi jika paket lain yang menuju tujuan yang sama tiba di sebuah interface, maka informasi next hop dalam cache tersebut digunakan kembali tanpa campur tangan dari CPU. Oke, jadi selanjutnya ada CEF, yaitu Cisco Express Forwarding. Jadi CEF ini adalah mekanisme penerusan paket Cisco iOS terbaru dan juga bawaan. Jadi seperti halnya fast switching, CEF akan membangun forwarding information base ataupun FIB dan juga table agency. Tapi entry table tidak dipicu oleh paket seperti fast switching. Tapi dipicu oleh perubahan seperti ketika ada perubahan dalam network topologi. Jadi ketika jaringan telah terkonvergensi, tabel VIB dan agency itu akan berisi semua informasi yang harus dipertimbangkan router saat meneruskan paket ataupun memforward paket. Jadi Cisco Express Forwarding ini adalah mekanisme memforward paket tercepat dan bawaan pada router Cisco dan juga switch multilayer. Jadi CF ini akan membangun tabel FIB dan juga agency setelah jaringan terkonvergensi. Jadi kelima paket dapat diproses dengan cepat di bidang data. Seperti contoh ini, maka akan sangat cepat. Jadi analogi umum yang digunakan untuk menggambarkan ketiga mekanisme pada forward paket yang berbeda ini adalah yang pertama yaitu proses switching solve a problem by doing math longhand even if is it the ideal problem that was just solved, ataupun peralihan proses memecahkan masalah dengan melakukan perhitungan secara manual, bahkan jika masalah tersebut identik dengan masalah yang baru saja dipecahkan. Lalu yang kedua ada fast switching solve a problem by doing math longhand one time and remembering the answer for subsequent
identical problems, yaitu phase switching dapat memecahkan masalah dengan mengerjakan soal matematika secara manual satu kali dan mengingat jawaban untuk soal identik berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu CF. CF solves every possible problem ahead of time in a spreadsheet. Jadi CF dapat memecahkan setiap masalah yang mungkin terjadi sebelumnya dalam sebuah lembar kerja. Lalu selanjutnya pada bagian terakhir, pada bagian 14.2.4, yaitu ada check your understanding, yaitu packet forwarding. Untuk pertanyaan pertama, yaitu ada if a router needs to send an ARP request for the destination IP versi 4 address of the packet, this means the packet will be forwarded. Yaitu artinya adalah jika router perlu mengirim permintaan ARP untuk alamat IP versi 4 tujuan paket, ini berarti paket akan diteruskan. Jawabannya adalah to the device with the destination IP versi 4 address of the packet, yaitu ke perangkat dengan alamat IP versi 4 tujuan paket. Lalu yang kedua ada if a router needs to send an ARP request for the IP versi 4 address in one of its route entries, this means the packet will be forwarded. Jawabannya adalah to a next hop router. Jadi artinya adalah jika router perlu untuk mengirim permintaan ARP untuk alamat IP versi 4 di salah satu entry rutenya, ini berarti paket akan diteruskan. Lalu yang terakhir ada which packet forwarding method is used by default on Cisco routers, yaitu metode penerusan paket mana yang digunakan secara default pada router Cisco, yaitu ada Cisco Express Forwarding. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang basic router configuration review. Jadi pada bagian pertama itu ada topologi. Jadi router akan membuat tabel routing untuk membantu menemukan kemana paket akan di-forward. Namun sebelum kita membahas tentang detail tabel routing IP ini, jadi pada topik kali ini itu akan mengulas tentang konfigurasi router dasar dan juga tugas verifikasi. Jadi ini ada topologi, di mana kita akan mengkonfigurasi router satu ini. Di sini ada beberapa network, yaitu ada network 10.0.1.0 yaitu ada di sini. Lalu di sini ada network 2.0. Lalu di sini ada yang 3, ini 4 dan juga ini 5. Lalu di sini kita akan belajar untuk mengkonfigurasi pada router 1. Jadi ini adalah contoh konfigurasi pada router satunya. Itu yang pertama kita masuk ke mode enable. Lalu configure terminal, lalu kita mengubah nama router tersebut menjadi router 1 dengan cara hostname router 1, lalu kita enable secret class untuk memasukkan password dari enable, lalu kita line console now, lalu login synchronous, lalu kita masukkan password yaitu Cisco, lalu login dan keluar. Lalu kita masuk ke line FTY 04, lalu kita masukkan password Cisco, lalu login, lalu transport input SSH untuk mengaktifkan SSH, lalu exit, lalu service password encryption. Lalu di sini kita masukkan binary MOTD itu sebagai teks ataupun sebagai kata-kata ketika nantinya kita akan login. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan IP versi 6 unicast routing. Lalu kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu description link untuk link LAN 1. Jadi ini adalah description-nya. Lalu di sini masukkan IP address-nya yaitu IP address 10.0.1.1 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu di sini kita masukkan IP address IP versi 6-nya. Di sini kita masukkan link lokalnya, lalu kita shutdown untuk mengaktifkan, lalu exit. Lalu selanjutnya kita masuk ke interface
serial 0/1/1, lalu kita masukkan description yaitu link to R2, yaitu di mana interface serial 0/1/1 ini fungsinya untuk menghubungkan ke router 2. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya, lalu di sini IP address versi 6-nya, lalu di sini IP address lokalnya, dan lalu no shutdown, lalu exit, lalu copy running config start config untuk menyimpannya. Lalu selanjutnya ini adalah verification command ataupun perintah untuk memverifikasi. Jadi ini adalah perintah-perintah untuk dimana kita melihat apakah yang kita konfigurasi itu telah berhasil. Jadi di sini ada perintah show IV interface brief, lalu ada show running config interface, lalu show interface, lalu show IP interface, show IP root, dan juga ping. Jadi di sini kita akan membahasnya, yaitu yang pertama ada show IP interface brief. Jadi show IP interface brief ini untuk melihat IP-IP yang telah kita masukkan. Jadi di sini ada Gigabit Ethernet 0/0/0 dengan IP address-nya 10.0.1.1, yaitu statusnya adalah up. Jadi di sini kita telah mengkonfigurasi sebelumnya dan kita aktifkan untuk interface tersebut dengan IP sekian ini. Lalu untuk Gigabit Ethernet 0/0/1 ini juga kita telah membuat IP address-nya dan juga kita sudah meng-up statusnya. Jadi sini statusnya berubah jadi up, yaitu aktif. Lalu di sini serial 0/1/1 ini telah kita masukkan IP address-nya, lalu sudah up. Untuk yang down ini berarti kita belum memasukkan IP address-nya dan belum mengaktifkannya. Lalu ada show IP versi 6 interface brief, yaitu tidak berbeda dari show IP interface brief tadi, cuma bedanya show IP interface brief tadi untuk melihat IP versi 4, sedangkan show IP versi 6 interface brief ini untuk melihat interface yang ada di IP versi 6 yang telah kita konfigurasi juga sebelumnya dan kita masukkan IP versi 6-nya tadi. Jadi di sini yang statusnya up ini berarti sudah kita konfigurasi dan sudah kita aktifkan, sedangkan untuk yang down ini berarti belum kita aktifkan. Lalu selanjutnya ada show running config interface. Gigabit Ethernet 0/0/0. Jadi di sini untuk melihat konfigurasinya. Jadi Gigabit Ethernet 0/0/0 ini tadi telah digunakan untuk menghubungkan KLAN 1 dengan IP address yaitu 10.0.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu di sini ada IP versi 6 address-nya dan juga IP versi 6 address yang link lokal. Lalu ada show interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Jadi ini adalah output keluarannya dari perintah show interface Gigabit Ethernet 0/0/0 ini. Lalu ada show IP interface. Jadi di sini kita melihat interface dari Gigabit Ethernet 0/0/0. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Gigabit Ethernet 0/0/0 ini statusnya sudah up ataupun sudah aktif karena sudah kita konfigurasi sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini ada show IP versi 6 interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Jadi di sini kita bisa lihat Gigabit Ethernet 0/0/0 ini sudah aktif karena sudah kita konfigurasi sebelumnya tadi. Bedanya dari show IP interface ini, sedangkan show IP versi 6 interface ini adalah show IP interface ini punya dari IP versi 4, sedangkan show IP versi 6 interface ini merupakan perintah dari IP versi 6. Lalu ada show IP root untuk melihat rute-rute yang telah dikonfigurasi. Jadi di sini ada 10.0.1.0 itu merupakan directly connected dari Gigabit Ethernet 0/0/0 yang menjelaskan bahwa IP ini merupakan terhubung langsung dengan interface Gigabit Ethernet 0/0/0.
Lalu selanjutnya di sini ada show IP versi 6 root. Tidak berbeda dari show IP root tadi, bedanya ini adalah perintah untuk IP versi 6-nya. Lalu selanjutnya ada ping. Jadi ping ini untuk melihat koneksi apakah sudah terhubung ke internet dan sudah terkonfigurasi dengan baik. Jika pingnya sukses seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, berarti konfigurasi yang kita masukkan itu sudah benar dan topologi sudah terhubung ke internet. Selanjutnya ada filter command output. Jadi fitur ini bermanfaat lainnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam command line interface atau CLI. Jadi CLI ini adalah memfilter keluaran dari show. Jadi perintah memfilter ini dapat digunakan untuk menampilkan bagian output tertentu untuk mengaktifkan perintah pemfilteran. Jadi masukkan karakter pipe seperti ini, garis lurus, setelah perintah show. Lalu masukkan parameter pemfilteran dan juga enkripsi dari pemfilteran. Jadi di sini ada parameter pemfilteran yang dapat dikonfigurasi setelah pipe ini, yaitu ada section. Jadi ini menampilkan seluruh bagian yang dimulai dengan ekspresi filtering. Lalu ada include, yaitu mencangkup semua baris output yang cocok dengan filtering expression. Lalu ada exclude, yaitu pengkecualian. Jadi ini mengecualikan semua baris keluaran yang cocok dengan filtering expression. Lalu ada begin. Jadi ini untuk menampilkan semua baris keluaran dari titik tertentu, dimulai dari baris yang cocok dengan filtering expression. Jadi di sini ada note, yaitu filtering. Output filtering itu dapat digunakan dalam kombinasi dengan perintah show apapun. Ini adalah beberapa contoh dari penggunaan parameter filtering. Jadi di sini kita menggunakan perintah show, lalu kita tambahkan dengan pipe di sini, yaitu lambangnya adalah garis lurus. Jadi di sini kita perintahnya adalah show running config, lalu kita check channel live VTE. Lalu di sini ada show IP versi 6 interface brief, lalu pipe, lalu include up, lalu show IP interface brief, exclude unsigned. Jangan lupa di sini ada pipe, lalu show IP root, lalu pipe begin gateway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, di sini saya Rizky Noval. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya pada modul 14.4 tentang IP routing table. Nah, yang pertama yaitu sumber rute. Nah, bagaimana sih router mengetahui kemana ia akan mengirim paketnya? Nah, router itu membuat table routing berdasarkan jaringan tempat ia berada. Tabel routing itu biasanya berisi daftar rute ke jaringan yang diketahui, awalan dan panjang awalan. Sumber informasi ini berasal dari hal berikut, yaitu yang pertama, jaringan yang terhubung langsung, direct connecting network, lalu ada rute statik, lalu ada dynamic routing protocol. Nah, pada gambar ini, R1 dan R2 menggunakan protokol routing dinamis OSPF untuk berbagi informasi routing. Selain itu, R2 dikonfigurasi dengan rute statik default ke ISP. Nah, untuk melihat tabel routing, kita bisa melihat perintah dengan perintah yaitu show IP router. Di sini dia akan menunjukkannya. Sama juga seperti di router 2, kita menggunakan show IP router untuk menunjukkannya. Nah, penjelasannya adalah dalam tabel perutaan untuk R1 dan R2, perhatikan bahwa sumber untuk router diidentifikasi oleh sebuah kode. Nah, kode ini kode tersebut mengidentifikasi bagaimana router tersebut dipelajari. Misalnya, kode umum seperti berikut. Yang pertama yaitu L. L mengidentifikasi alamat yang ditetapkan ke antarmuka router. Hal ini memungkinkan router untuk menentukan secara efisiensi kapan
menerima paket untuk antarmuka tersebut, alih-alih diteruskan lagi. Lalu ada C, mengidentifikasi jaringan yang terhubung langsung. Lalu ada S, mengidentifikasi router statis yang dibuat untuk mencapai jaringan tertentu. Lalu ada O, mengidentifikasi jaringan yang dipelajari secara dinamis dari router lain menggunakan protokol routing OSPF. Nah, yang terakhir yaitu tanda bintang. Tanda bintang adalah rute ini adalah kandidat untuk rute default. Seperti itulah penjelasannya. Lalu ada prinsip table routing. Nah, ada 3 prinsip table routing seperti yang dijelaskan dalam tabel ini. Yaitu yang pertama, setiap router membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang dimilikinya dalam tabel rute sendiri. Contohnya, R1 hanya dapat meneruskan paket menggunakan tabel rutenya sendiri. Nah, lalu R1 tidak mengetahui rute apa saja yang ada di tabel routing. Router lainnya seperti misalnya R2. Lalu yang kedua yaitu prinsip yang kedua yaitu informasi pada tabel routing. Satu router belum tentu sama dengan tabel routing router lainnya. Contohnya, hanya karena R1 memiliki rute dalam tabel rutenya ke suatu jaringan di internet melalui R2, itu bukan berarti bahwa R2 mengetahui tentang jaringan yang sama. Lalu prinsip yang ketiga, informasi perutean tentang suatu jalur tidak memberikan informasi perutean kembali. Contohnya, R1 menerima paket dengan alamat IP tujuan PC1 dan alamat IP sumbernya PC3. Hanya karena R1 tahu cara meneruskan paket melalui antarmuka gigabit Ethernet 0/0/0 tidak berarti ia tahu cara meneruskan paket yang berasal dari PC1 kembali ke jaringan jarak jauh PC3. Lalu ada entry table perutean. Sebagai administrator jaringan, penting untuk mengetahui cara menginterpretasikan konten tabel routing IPv4 dan IPv6. Gambar ini menampilkan tabel routing IPv4 dan IPv6 pada R1 untuk rute jaringan jarak jauh 10.0.4.0/24 dan 20.1.DB8.2AC/AD.24.2.2/64. Kedua rute ini dipelajari secara dinamis dari protokol routing OSPF. Lalu ada jaringan terhubung langsung atau Direct Connectivity Network. Nah, sebelum router mempelajari jaringan jarak jauh, router harus memiliki setidaknya satu antarmuka aktif yang dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask perfectly. Nah, ini dikenal sebagai jaringan yang terhubung langsung atau rute yang terhubung langsung. Router menambahkan rute yang terhubung langsung ke tabel peruteannya saat antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP yang diartikan. Jaringan yang terhubung langsung ditandai dengan kode status C dalam tabel routing. Rute tersebut berisi awalan jaringan dan panjang awalan. Tabel routing juga berisi router lokal untuk jaringan yang terhubung langsung. Itu ditunjukkan oleh kode L seperti penjelasan kode yang di atas tadi. Ini adalah alamat IP yang ditetapkan antarmuka pada jaringan yang terhubung langsung tersebut. Untuk rute lokal IPv4, panjang awalan adalah /34 dan untuk rute lokal IPv6, panjang awalannya adalah /128. Ini berarti alamat IP tujuan paket harus cocok dengan semua bit dalam rute lokal agar rute ini cocok. Tujuan dari router lokal adalah untuk secara efisien menentukan kapan ia menerima paket dan antarmuka tersebut paket yang diteruskan. Lalu ada router statik. Nah, setelah antarmuka terhubung langsung dikonfirmasi, tambahkan ke tabel perutean. Rute statik atau dinamis dapat diterapkan untuk mengakses jaringan jarak jauh. Nah, perutean statis memiliki 3 kegunaan utama. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan pemeliharaan tabel routing dalam jaringan yang lebih kecil dan tidak
diperkirakan tumbuh secara signifikan. Yang kedua yaitu ia menggunakan satu rute default untuk memiliki jalur ke jaringan manapun yang tidak memiliki kecocokan yang lebih spesifik dengan rute lain dalam tabel perutan. Rute default digunakan untuk mengirim lalu lintas ke tujuan manapun di luar rute hulu berikutnya. Yang ketiga, ia menekan ke dan dari jaringan rintisan. Jaringan rintisan adalah jaringan yang diakses oleh satu rute dan router hanya memiliki satu tetangga. Lalu ada rute statik dalam perutaran IP. Nah, untuk mendemonstrasikan perutaran statis, kita menggunakan topologi pada gambar sederhana ini, menunjukkan hanya satu LAN yang terhubung ke setiap router. Gambar ini menunjukkan rute statik IPv4 dan IPv6 yang dikonfigurasi pada R1 untuk menjangkau jaringan 10.0.4.0/24 dan 2001.2db8.2 ACID 24.2.2/64 pada router 2. Perintah konfigurasi hanya didemonstrasikan dan dibahas dalam modul ini. Nah, output menunjukkan entry routing status IPv4 dan IPv6 pada R1 yang menjangkau jaringan yang tadi disebutkan. Nah, perhatikan bahwa kedua entry tersebut menggunakan kode S yang menunjukkan bahwa rute dipelajari oleh rute statis. Kedua entry juga menyertakan alamat IP rute hop berikutnya melalui IP address. Parameter statik di akhir diperintah hanya menampilkan rute statik. Lalu ada protokol routing dinamis. Protokol routing dinamis digunakan oleh router untuk secara otomatis berbagi informasi tentang jangkauan dan status jaringan jarak jauh. Protokol routing dinamis melakukan beberapa aktivitas termasuk pertemuan jaringan dan pemeliharaan tabel routing. Keuntungan penting dari protokol perutan dinamis adalah keamanan untuk memilih jalur terbaik dan kemampuan untuk secara otomatis menemukan jalur terbaik ketika ada perubahan dalam topologi. Nah, pada gambar ini menunjukkan router 1 dan R2 menggunakan protokol routing. Namun untuk berbagi informasi jaringan. Lalu ada router dinamis dalam tabel perutan IP. Router statik itu tidak lagi dikonfigurasi dan OSPF sekarang digunakan untuk mempelajari semua jaringan yang terhubung ke R1 dan R2 secara dinamis. Nah, contoh berikut menunjukkan entry perutan IPv4 dan IPv6 OSPF pada R1 yang dapat dijangkau dengan jaringan ini pada R2. Nah, perhatikan bahwa gambar ini menggunakan entry perutan menggunakan kode status O untuk menunjukkan bahwa rute dipelajari oleh protokol perutan OSPF. Nah, seperti tulisan kuning ini. Nah, kedua entry juga menyertakan alamat IP router hop berikutnya melalui IP address. Lalu ada default rute. Nah, rute default mirip seperti gateway default pada host. Rute default menentukan router hop berikutnya yang akan digunakan saat tabel routing tidak berisi router tertentu sesuai dengan alamat IP tujuan. Nah, sebagian besar router perusahaan memiliki rute default dalam tabel routing mereka. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah rute dalam tabel routing. Lalu ada struktur tabel routing IPv4. IPv4 distandarkan pada awal tahun 1980-an menggunakan arsitektur pengalamatan berkelas yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Tabel perutan IPv4 disusun menggunakan struktur berkelas yang sama pada keluaran SO IP router. Nah, perhatikan ini. Bahwa berapa entry rute diberi rata kiri sementara yang lain diberi indentasi. Hal ini berdasarkan pada
bagaimana proses perutaan mencari tabel perutaan IPv4 untuk kecocokan terpanjang. Lalu ada struktur IPv4 table. Nah, konsep penyelamatan berkelas tidak pernah menjadi bagian dari IPv6. Jadi, struktur tabel perutaan IPv6 sangat mudah dipahami. Setiap entry router IPv6 dibuat format dan dipelajari dengan cara yang sama. Nah, seperti ini. Dia akan sama semua. Lalu ada jarak administratif. Entry router untuk alamat jaringan tertentu awalan panjang dan panjang awalan hanya dapat muncul satu kali dalam tabel perutaan. Namun ada kemungkinan tabel perutaan mempelajari alamat jaringan yang sama lebih dari satu sumber perutaan. Nah, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan seperti berikut. Bagaimana router mengetahui sumber mana yang harus digunakan? Lalu rute mana yang harus dipasang di tabel routing? Pelajari dalam routing, router yang dipelajari dari OSPF atau router yang dipelajari dari EGRP. Nah, Cisco IOS menggunakan apa yang dikenal sebagai jarak administratif AD untuk menentukan rute yang akan diinstal ke tabel perutaan IP. AD mewakili kepercayaan rute tersebut. Semakin rendah AD, semakin dapat dipercaya sumber rute tersebut. Karena Eiger memiliki AD 90 dan OSPF memiliki AD 180, entry router EGRP akan diinstal ke tabel perutaan. Nah, seperti ini. Sumber rutenya yaitu direct connecting, unmanaged distance-nya yaitu 0. Lalu ada static router root dengan administratifnya 1, lalu ada EGRP summary root yaitu 5, lalu ada external BGP yaitu 20, internal EGRP 90, OSPF yaitu 110, IS 115, RIP 120, eksternal EGRP 170, dan internal BGP yaitu 200. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima Di kasih. sini saya akan menjelaskan mengenai routing statis dan dinamis. Jadi apa itu static or dynamic pada topik sebelumnya membahas mengenai cara router membuat tabel routing. Jadi kita sekarang tahu bahwa routing seperti pengalamatan IP address yang dapat bersifat statis atau dinamis. Apakah kita harus menggunakan routing statis atau dinamis? Jawabannya adalah keduanya. Routing statis dan dinamis ini tidak saling eksklusif. Sebaliknya, sebagian besar jaringan menggunakan kombinasi protokol routing dinamis dan routing statis. Jadi di sini terdapat root statis, di mana rute statis umumnya digunakan dalam skenario berikut. Sebagai rute default meneruskan paket ke penyedia layanan. Yang kedua itu untuk rute di luar domain perutaan dan tidak dipelajari oleh protokol perutaan dinamis di sini. Yang ketiga itu ketika administrasi jaringan ingin secara eksplisit menentukan jalur untuk jaringan tertentu. Yang keempat yaitu untuk perputaran antara jaringan dan specific network. Di sini rute statik berguna untuk jaringan yang lebih kecil dengan hanya satu jalur ke jaringan luar.
Rute statik juga menyediakan keamanan dalam jaringan yang lebih besar untuk jenis lalu lintas tertentu atau tautan ke jaringan lainnya yang memerlukan kontrol lebih besar. Sedangkan protokol routing dinamis di sini membantu administrasi jaringan mengelola proses konfigurasi dan pemeliharaan rute statis yang memakan waktu dan rumit. Protokol routing dinamis di sini diimplementasikan dalam sebuah jenis jaringan yang terdiri dari lebih atau beberapa router. Di sini protokol routing dinamis ini dapat diskalakan dan secara otomatis menentukan rute yang lebih baik jika terjadi ada perubahannya topologi. Di sini terdapat perutan protokol dinamis yang umumnya digunakan dalam skenario. Di sini dalam jaringan terdiri dari beberapa router mengenai perutan protokol dinamis. Ketika perubahan topologi jaringan mengharuskan jaringan untuk secara otomatis menentukan jalur lain untuk skalabilitas seiring pertumbuhan jaringan. Protokol routing dinamis secara otomatis mempelajari jaringan baru di sini. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan perbandingan beberapa perbedaan antara perutan dinamis dan statis. Di sini terdapat fitur dynamic routing dan static routing. Ya, dimana untuk skala konfigurasi kompleksitasnya, dynamic routing di sini terlepas dari ukuran jaringannya. Sedangkan statis meningkat seiring dengan ukuran jaringan. Yang kedua itu terdapat perubahan topologinya. Kalau router dinamis secara otomatis beradaptasi dengan perubahan topologi, sedangkan statis diperlukan intervensi administrator. Dari segi skalabilitas, fitur dinamis di sini cocok untuk topologi jaringan sederhana hingga kompleks, sedangkan statis cocok untuk topologi sederhana. Dari segi fitur keamanan, routing dinamis ini keamanannya harus dikonfigurasi, sedangkan routing statis keamanannya adalah sesuatu yang melekat. Untuk fitur penggunaan sumber daya alias resource uses yang menggunakan CPU, memori, dan bandwidth ke tautan. Di sini tidak memerlukan sumber daya tambahan kalau statis. Untuk prediktabilitas untuk jalurnya, router dinamis tergantung pada topologi dan protokol routing yang digunakan. Sedangkan statis didefinisikan secara eksplisit oleh administrator. Selanjutnya di sini terdapat dynamic routing evolution, yang dimana evolusi routing dinamis. Di sini terdapat protokol routing dinamis yang telah digunakan dalam jaringan sejak akhir tahun 1980-an. Salah satu protokol routing pertama adalah BIP IRP SAVI1 dirilis pada tahun 1988, tetapi beberapa algoritma dasar dalam protokol tersebut digunakan pada Advanced Research Project Agency Network ARPANET sejak tahun 1969 di sini. Yang dimana seiring dengan perkembangan jaringan,
menjadi lebih kompleks. Protokol routing baru pun bermunculan, di mana protokol RIP diperbarui menjadi RIP v2 di sini, yang dimana untuk mengakomodasikan pertumbuhan lingkungan jaringan. Akan tetapi RIV2 di sini masih belum dapat diskalakan ke implementasi jaringan yang lebih besar. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang lebih besar, dua protokol routing canggih dikembangkan, OSPF dan Intermediate System to Intermediate System, yaitu ISP. Cisco mengembangkan Interior Gateway Routing protokol IGRP yang kemudian digantikan Exchange IGRP yang juga dapat diskalakan dengan baik dalam implementasi jaringan yang besar di sini. Selanjutnya, selain itu, ada kebutuhan untuk menghubungkan domain perusahaan yang berada dari berbagai organisasi dan menyediakan perusahaan di antara mereka. Border Gateway di sini, Border Gateway Protocol di sini penerus Exterior Gateway Protocol (EGP) yang digunakan antara penyedia layanan internet yaitu ISP. BGP juga digunakan antara ISP dan beberapa organisasi swasta untuk bertukar informasi perusahaan. Di sini terdapat gambar yang menampilkan rentang waktu saat berbagai protokol diperkenalkan. Di sini IGP pada tahun 1982, sedangkan IGRP di tahun 1985, RIPv1 di 1988. Di tahun 1990 di sini terdapat ISS yaitu pada tahun 1990 yaitu di sini Intermediate System to Intermediate System. Di tahun 1991 kita terdapat OSPF v2 yang bisa kita lihat di sini dan sebagainya. Di sini untuk mendukung komunikasi IP6 versi terbaru protokol perusahaan IP-nya telah dikembangkan seperti yang ditunjukkan pada baris IP6 dalam tabel di sini. Yang dimana tabel ini mengklasifikasikan protokol routing saat ini. Protokol Gateway Interior IGP-nya menggunakan sebagai protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi routing dalam domain routing yang dikelola oleh satu organisasi. Hanya ada satu IGP, yaitu BGP. BGP digunakan untuk bertukar informasi routing antara berbagai organisasi yang dikenal sebagai sistem otonom AS. BGP digunakan oleh ISP untuk meruntuhkan paket melalui internet. Protokol routing, vektor jarak, status tautan, dan vektor jalur mengacu pada jenis algoritma routing yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Di sini terdapat interior protokol gateway-nya, yang dimana di sini terdapat IP4 dengan distance vektornya yaitu IV versi 2 ke IGRP dengan
link state-nya itu OSP v2 dengan ISS dan BGP 4 edge vector jalurnya. Sedangkan IP6 dengan distance vector IRPNG dan RP4 IP6 dengan link state OSP3 dengan ISP4 IP6 dan patch vectornya itu BGP-MP. Selanjutnya dynamic routing protocol concept, yang dimana konsep dari protokol routing dinamis. Protokol routing dinamis ini sebagai serangkaian protokol proses dengan algoritma dan pesanannya yang digunakan untuk bertukar informasi routing dan mengisi tabel routing dengan pilihan jalur terbaik. Tujuan protokol routing dinamis di sini meliputi beberapa hal, yaitu penemuan jaringan jarak jauh, menjaga informasi rute tetap terkini, memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, kemampuan untuk menentukan jalur terbaik jika jalur saat ini tidak lagi tersedia. Yang mana komponen utama dari protokol routing dinamis di sini meliputi yaitu struktur data, yang dimana protokol routing biasanya menggunakan tabel atau basis data. Untuk operasinya, informasi ini disimpan dalam RAM. Untuk protokol untuk routing protokol message, yaitu protokol perutuhan yang menggunakan beberapa jenis pesan untuk menemukan router tetangga, bertukar informasi perutuhan dan tugas lainnya untuk mempelajari dan memelihara informasi akurat tentang jaringan. Selanjutnya itu mengenai algoritma. Algoritma di sini sebagai daftar langkah-langkah terbatas yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Ini mana protokol routing menggunakan algoritma untuk memfasilitasi informasi mengenai routing dan menentukan jalur terbaiknya. Protokol routing memungkinkan router untuk berbagi informasi tentang jaringan jarak jauh secara dinamis dan secara otomatis menawarkan informasi ke tabel routing mereka sendiri. Di sini yang bisa kita lihat dari R1 dia akan mengirim pesan ke R2 dan R3, yang dimana setelah pesan dikirim maka pesan itu akan dikembalikan apakah yang bisa kita lihat apakah pesan itu punya R3 dan punya R2, yang bisa kita lihat lagi di sini. Ketika R1 mengirim pesan ke R2, maka R2 di sini akan mengembalikan pesan ke R1 dan R3. Sebaliknya, ketika pesan sudah nyampe ke R3, maka pesan itu akan kembalikan ke R1 dan R2. Yang dimana dengan protokol routing di sini menentukan jalur atau router terbaik ke setiap jaringan. Rute tersebut di sini kemudian ditawarkan ke tabel routing. Rute di sini akan dipasang ke tabel route jika ada sumber routing lain dengan ID yang lebih rendah, yang dimana memanfaatkan utama protokol routing dinamis sebagai router yang bertukar informasi routing saat terjadi perubahannya topologi. Pertukaran ini memungkinkan router untuk secara otomatis mempelajari jaringan baru dan menentukan jalur alternatif saat terjadi kegagalan tautan ke jaringan saat ini. Di sini terdapat materi mengenai patch yang mana jalur terbaik. Sebelum ke jalur jaringan jarak jauh ditawarkan ke tabel routing. Protokol routing dinamis di sini harus menentukan jalur terbaik ke jaringan tersebut. Penentuan jalur terbaik dapat melibatkan evaluasi beberapa jalur ke jaringan tujuan yang sama. Dengan pemilihan jalur optimal atau terpendek,
untuk mencapai jaringan tersebut. Setiap kali ada beberapa jalur ke jaringan yang sama, tiap jalur menggunakan antarmuka keluar yang berbeda pada rute untuk mencapai jaringan tersebut. Di sini terdapat jalur terbaik dipilih oleh protokol routing berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai jaringan. Metrik di sini sebagai nilai kuantitatif yang digunakan untuk mengukur jarak antar jaringan tertentu. Jalur terbaik ke jaringan adalah jalur dengan metrik terendah. Protokol routing dinamis biasanya menggunakan aturan dan metriknya sendiri untuk membangun dan memperbarui tabel routing. Algoritma routing di sini menghasilkan nilai atau metrik untuk setiap jalur melalui jaringan. Metrik dapat didasarkan pada satu karakteristik atau beberapa karakteristik jalur. Nah, di sini beberapa protokol routing dapat mendasarkan pilihan rute pada beberapa metrik menggabungkan menjadi satu metrik. Di sini terdapat tabel yang mencantumkan protokol dinamis umumnya dan metriknya, yang dimana protokol routing information protocol dengan metrik yang digunakannya adalah jumlah hop dan tiap router sepanjang jalur menambahkan satu hop ke jumlah hop ya, dengan maksimumnya yaitu 15 hop yang diizinkan. Untuk open source path force di sini dengan metriknya itu biaya yang didasarkan pada bandwidth kumulatif dari sumber ke tujuan, yang dimana tautan yang lebih cepat diberi biaya lebih rendah dibandingkan tautan yang lebih lambat, biaya lebih tinggi di sini. Untuk yang terakhir itu untuk Exchange Interior Gateway Routing Protocol, yang dimana matrix dia menghitung berdasarkan nilai bandwidth dan penundaan yang paling lambat. Ini juga dapat memasukkan beban dan keadaan ke dalam kalkulasi matrix di sini. Yang dimana selanjutnya di sini terdapat gambar yang menyoroti bagaimana jalur tersebut berbeda tergantung pada matriks yang digunakan. Jika jalur tersebut gagal, maka protokol routing dinamis akan secara otomatis memilih jalur terbaik. Baru jika ada yang bisa kita lihat di sini, ketika PC1 mengirimkan pesan ke R1, maka dia akan memilih rute terbaik untuk mengirimkan pesan ke PC2 melalui router R3. Dan dia akan mencoba lagi mengirimkan pesan ke PC2 melalui router R1 dan router 2 dan melewati router 3 baru ke PC2. Selanjutnya di sini load balancing, penimbangan beban, yang dimana apa yang terjadi jika tabel perutan memiliki dua atau lebih jalur dengan metrik identik ke jaringan tujuan yang sama. Bila router memiliki dua atau lebih jalur ke tujuan dengan metrik biaya yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur secara merata. Ini disebut penyeimbangan beban biaya yang sama. Tabel perutan berisi jaringan tujuan tunggal tetapi memiliki beberapa antarmuka keluar untuk satu untuk setiap kali jalur biaya yang sama. Router di sini meneruskan paket menggunakan beberapa antarmuka keluar yang tercantum dalam tabel perutan. Jika dikonfigurasi dengan benar, balancing load akan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja jaringan. Penyeimbang beban biaya yang sama diimplementasikan secara otomatis oleh protokol perutan dinamis. Penyeimbang beban ini diaktifkan dengan rute statik
ketika ada beberapa rute statik ke jaringan tujuan yang sama menggunakan router hop, maka berikutnya yang berbeda menggunakan router hop berikutnya yang berbeda. Di sini hanya IGRP yang mendukung penyeimbang beban biaya yang tidak sama. Di sini terdapat animasi sebagai contoh load balancing biaya yang sama. Yang bisa kita lihat, PC1 akan mengirimkan beberapa pesan ke PC2 melalui R1, R2, R3, dan R4 melalui rute yang berbeda-beda. Di sini kita terdapat kuis untuk mengecek pemahaman kita mengenai dynamic dan static routing di sini. Di sini which type of routing automatic adapt topology change, yaitu dynamic routing protocol. What type of routing is typically used with a stub network, yaitu static route? What metric is used a USB? The answer is bandwidth, hop count. The question for what term is used to describe routing over two or more paths of distance with actual cost metric? The answer is equal cost load balancing. Oke, kita submit. Action required. Please launch. Oke. Di sini kita telah kita cek dulu apakah tadi sudah terjawab dengan benar semua. Oke, di sini terdapat satu kesalahan mengenai matrix ditem. Oke, selanjutnya mengenai modul terakhir, yaitu modul praktik dan kuis. Selanjutnya mengenai modul praktis dan kuis. Jadi di mana di sini apa saja yang dipelajari dalam modul ini, apa yang kita dapat dari modul ini. Di sini yang kita pelajari yaitu penentuan path determination, yang mana fungsi utama router sebagai yang menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi dalam tabel routingnya. Ya, dan di sini untuk meneruskan paket menuju tujuan, jalur terbaik dalam tabel routingnya juga dikenal sebagai kecocokan paling sebagai kecocokan long packet forward their destination. The path routing also known long match, yang dimana sebagai kecocokan long match. Di sini adalah rute dalam tabel routing yang memiliki jumlah bit kecocokan paling kiri dengan alamat IP tujuan paketnya, yang dimana jaringan yang terhubung secara langsung sebuah jaringan yang dikonfigurasi pada antarmuka aktif router. Jaringan yang terhubung langsung ditambahkan ke tabel routing ketika antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask panjang awalan dan aktif naik, dan router di sini mempelajari tentang jaringan jarak jauh dengan dua cara, yaitu rute statis ditambahkan ke tabel routing ketika route dikonfigurasi secara manual, dan dengan protokol route dinamis
menambahkan protokol root dinamis seperti IGRP dan OSPF, yang dimana rute ditambahkan ke dalam tabel routing. Ketika protokol routing secara dinamis mempelajari tentang jaringan jarak jauh. Di sini mengenai forwarding packets, yang setelah rute menentukan jalur yang benar, router dapat meneruskan paket pada jaringan yang terhubung langsung, meneruskan paket ke router next hop, atau membuat paket bertanggung jawab tanggung jawab utama fungsi penerusan paket, yaitu sebagai untuk membungkus paket dalam jenis bingkai atau tautan yang sesuai untuk antarmuka yang keluar. Router di sini mendukung 3 mekanisme penerusan paket, yaitu pertama, pengalihan proses, pengalihan cepat, dan shift. Di sini terdapat langkah-langkah yang menjelaskan penerusan paket. Yang mana yang satu ini for the link data frame dengan paket IP terenkapsulasi tiba pada antarmuka yang masuk. Router memeriksa alamat IP dengan tujuan dalam header paket dan memeriksa tabel penerusan IP-nya. Yang ketiga itu router menemukan awalan yang paling panjang dan cocok pada tabel routing. Yang keempat itu router membungkus paket dalam bingkai tautan data yang meneruskan melalui antarmuka egress. Tujuannya biasa berupa perangkat yang terhubung ke jaringan atau router next hop. Yang kelima itu akan tetapi jika tidak ada entry yang cocok, maka paket akan dibuang. Tinjauan konfigurasi dasarnya itu ada beberapa perintah konfigurasi dan verifikasi untuk router, termasuk IP root, IP interface, IP interface brief, dan running config untuk mengurangi jumlah keluaran perintah. Gunakan filter perintah untuk penyaringan dapat digunakan untuk menampilkan bagian keluaran tertentu. Untuk mengaktifkan perintah penyaringan, masukkan karakter pipa di sini. Dan setelah perintah lalu masukkan parameter penyaringan dan ekspresi penyaringan. Parameter penyaringan yang dapat dikonfigurasi setelah pipa di sini yang meliputi section show, yang meliputi bagian yang menampilkan seluruh bagian yang dimulai dengan ekspresi penyaringan. Include di sini mencakup semua barisan keluaran yang cocok dengan ekspresi penyaringan. Yang keempat yaitu exclude, yang mengecualikan semua baris keluaran yang cocok dengan ekspresi penyaringan. Yang kelima itu begin, yang menampilkan semua baris keluaran dari titik tertentu dimulai dengan baris yang cocok dengan ekspresi penyaringan. Dan dimana IP routing table di sini, yang dimana tabel routing berisi daftar rute jaringan yang dikenal awalan dan panjang awalan. Sumber informasi ini berasal dari jaringan yang terhubung langsung, rute statis, dan protokol routing dinamis. Kode di sini terdapat tabel routing yang umum meliputi L di sini, yaitu sebagai mengidentifikasi alamat IP yang ditetapkan ke antarmuka ke router, yang memungkinkan router untuk menentukan secara efisien kapan menerima paket untuk antarmuka tersebut yang alih-alih diteruskan. Yang dimana di sini mengidentifikasi jaringan yang terhubung langsung. S di sini mengidentifikasi route statis yang dibuat untuk mencapai jaringan tertentu.
di sini di sini mengidentifikasi jaringan secara dinamis dari router lainnya menggunakan protokol routing OSPE, yang dimana yang terakhir di sini bintang rute sebagai kandidat rute defaultnya. Yang dimilikinya dalam tabel routingnya sendiri. Informasi dalam tabel routing satu router tidak selalu cocok dengan tabel routing lainnya. Informasi routing tentang jalur tidak memberikan lainnya. Informasi routing tentang jalur yang tidak memberikan informasi routing kembali. Entry tabel routing mencakup sumber rute jaringan dengan tujuannya, AP matrix, next hop, stempel, dan time route-nya, dan antarmuka keluar. Untuk mempelajari tentang jaringan jarak jauh, router harus memiliki setidaknya satu antarmuka aktif yang dikonfigurasikan dengan alamat IP dan subnet masknya dengan panjang awalan yang disebut dengan jaringan yang terhubung langsung. Rute statis di sini dikonfigurasi secara manual dan menentukan jalur eksplisit antar dua perangkat jaringan. Protokol routing dinamis dapat menentukan jaringan memelihara tabel routing memilih jalur terbaiknya dan secara otomatis menentukan jalur terbaik baru jika topologi berubah. Rute default menentukan router next hop untuk digunakan ketika tabel routing tidak berisi rute tertentu yang cocok dengan alamat IP dengan tujuannya. Rute default dapat berupa rute statis atau yang dipelajari secara otomatis dan protokol routing dinamis. Rute default memiliki entry root IP 4-nya itu 000 atau entry root IP 6-nya .2/0. Tabel perutuhan IP 4 di sini masih memiliki struktur berdasarkan pengalamatan berkelas secara direpresentasikan oleh tingkat identasi. Di sini Cisco iOS menggunakan apa yang dikenal sebagai jarak administrasi untuk menentukan rute yang akan diinstal ke dalam tabel perutuhan IP AD administrasinya, yang mewakili kepercayaan root. Semakin rendah AD, semakin dapat dipercaya sumber root tersebut, yang dimana root statis dan dinamis. Rute statis umumnya digunakan sebagai rute default yang meneruskan paket ke penyedia layanan untuk rute di luar domain perutuhan dan tidak dipelajari oleh protokol perutuhan dinamis di sini. Ketika administrator jaringan ingin secara eksplisit menentukan jalur untuk jaringan tertentu. Yang terakhir itu untuk perutuhan antar jaringan network di sini. Di sini protokol routing dinamis yang umumnya digunakan yaitu jaringan yang terdiri dari lebih atau beberapa router. Ketika perubahan topologi jaringan mengharuskan jaringan untuk secara otomatis menentukan jalur lainnya. Untuk skalabilitas di sini, seiring pertumbuhan jaringan, protokol routing dinamis secara otomatis mempelajari jaringan baru. Protokol routing saat ini mencakup IGP dan EGP, di mana IGP di sini bertukar informasi routing dalam domain routing yang dikelola oleh satu organisasi. Satu-satunya EGP adalah BGP, yaitu BGP yang bertukar informasi routing antara beberapa organisasi. BGP digunakan oleh ESP untuk merutukan paket melalui internet. Protokol router vektor satu tautan dan vektor jalur mengacu pada jenis algoritma routing yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Yang mana komponen utama protokol routing dinamis adalah struktur pesan protokol routing dan algoritma jalur yang
terbaik dipilih oleh protokol routing berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak. Untuk mencapai jaringan, metrik adalah nilai kuantitatif yang digunakan untuk mengukur jarak jaringan ke jaringan tertentu. Jalur terbaiknya jaringannya adalah dengan metrik terendah. Ketika router memiliki 2 atau lebih jalur ke tujuan dengan metrik biaya yang sama, maka router akan meneruskan paket menggunakan kedua jalur secara merata. Ini disebut sebagai penyeimbang beban yang sama. Di sini terdapat kuis mengenai routing concept, yang dimana which feature Cisco route permits the forwarding of traffic for which the route. Dan jadi di sini terdapat mengenai modul quiz mengenai routing concept. Pertanyaan pertama itu which feature on Cisco route permits the forwarding of traffic for which there is not specific route. The answer is gateway of last resort. Which three advanced are provided by static route? The answer is static route configuration. Static routes typically should network. The the pit static route use Sentinel and static security. The question 3, what are the function of dynamic routing protocols? The answer is the mountain table routing. The serial router offers exponential information to discover the network to choose. The answer is to maintain routing table and to discover the network. The question 4. What is advantage of using dynamic routing protocol inside of static routing? Essay to implement some more variation. The answer is validity. Question 5. Which value respond to transmit of route and is used to determine which route to install into the routing table when there are multiple routes forwarding the same destination? The answer is routing protocol. The answer is administrative distance. Which packet forwarding method does a route use to make switching decision when is using a forwarding information based on an agency table? The answer is question is Cisco Express for wedding. Which type route typically be used on border route so that device inside the company called access the internet? The answer is the fall di sini. What are the function router? Router connect multiple. Its control, determine, its provides news. The answer is router connect IP network and it's determine the best way. Number 9, when a router learns that multiple paths are available to a destination network from the same routing protocol, which factor is considered by a route to choose the best path forwarding packets? The answer is the low matrix, which the two route sort not are automatic when whenever a root interface is configured with an IP address CNL. The output is so IP root command contain the following entry.
Yang mana the answer is administrasi distance, which typical of static root the gateway of last resort, default static root. The answer, what are two common types of static root tables? The answer is default static root and static root specific network. Question 4. What are to respond? Admins might choose the use traffic routing dynamic routing. The answer is static routing more secure and static routing use less router processing and bandwidth. The answer, what address and prefix length is used when configuring an IP non-default static. Uh, the answer is oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.